wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak. Kami dari kelompok 9 dengan anggota-anggota yang di berikut ini hendak mempresentasikan synchronization solution yaitu semaphore. Sebelum kita memulai, izinkan kami untuk mengenalkan diri. Saya adalah Maiza Wanjalina Putri Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 023. Perkenalkan, nama saya Friski Firmansyah Mengilong dengan 3 digit NIM terakhir 086. Perkenalkan, nama saya Nova Siska Puspitasari dengan 3 digit NIM terakhir 045. Dan saya Bira Sodak untuk Ejifari dengan 3 digit terakhir 1114. Oke, bisa langsung lanjut ke slide berikutnya. Kami akan mengenalkan daftar isi dari materi yang akan kami sampaikan, yaitu dari semafor. Yang pertama pasti ada pengertian, kedua ada manfaat, ketiga jenis, empat operasi pada semafor, kelima ada contoh penggunaan semafor, keenam ada contoh implementasinya, ketujuh ada kelebihan dan kekurangan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung lanjut saja. Nah, semafor yang kami berikan bukanlah dari yang gambar yang tertera pada materi tersebut. Boleh di next? Di next. Nah, semafor yang akan kami presentasikan adalah semafor yang berhubungan dengan sistem operasi. Mungkin bisa dijelaskan oleh yang mendapat bagian pengertian dari semafor ya. Oke, baik Mbak Mei. Terima kasih. Berikut saya ambil alih. Ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian semafor. Jadi, semafor dalam sistem operasi adalah mekanisme sinkronasi yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama seperti memori atau perangkat keras oleh beberapa proses atau thread benang eksekusi. Kemudian semafor membantu mencegah kondisi yang disebut race condition, yaitu situasi di mana beberapa proses mencoba mengakses atau memodifikasi data yang sama secara bersamaan, yang bisa mengakibatkan ketidakstabilan atau hasil yang tidak diinginkan. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai apa itu deadlock karena ada hubungannya dengan semafor. Deadlock di sini adalah kondisi di mana terjadi ketika dua atau lebih proses menunggu tanpa akhir karena masing-masing menunggu sumber daya yang sedang dikunci oleh proses lain. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya dalam sistem operasi karena menghambat eksekusi lebih lanjut. Nah, kemudian ini ada manfaat semafor. Yang pertama adalah sinkronasi proses. Semafor memungkinkan kita mengatur agar beberapa proses dieksekusi dalam urutan yang tepat. Misalnya, jika ada proses yang membutuhkan hasil dari proses lain sebelum melanjutkan, semafor bisa memastikan bahwa proses pertama selesai sebelum proses berikutnya dimulai. Berikutnya yang kedua adalah pengaturan akses ke sumber daya yang terbatas. Beberapa sumber daya seperti printer, jaringan, atau memori hanya dapat digunakan oleh sejumlah proses pada satu waktu. Semafor memungkinkan kita untuk menjaga akses ke sumber daya terbatas ini, sehingga tidak terjadi konflik atau penggunaan berlebihan. Terus yang ketiga adalah pencegahan deadlock. Deadlock ini seperti yang saya bahas tadi, dengan semafor, proses menunggu secara tertib dan mendapatkan akses ke sumber daya secara bergantian. Mekanisme ini mengurangi kemungkinan terjadinya deadlock karena semafor bisa digunakan untuk mencegah proses mengunci sumber daya jika tidak ada peluang untuk melanjutkan. Baik, ini berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis semafor. Nah, jenis-jenis semafor pada sistem operasi atau juga solusi bagi sinkronisasi ada dua. Boleh dibukakan semuanya, Mas Operator? Ya, ada binary semafor sama counting semafor. Jadi kalau binary semafor itu memiliki dua nilai saja yaitu 0 atau 1. Biasanya binary semafor ini digunakan untuk mengendalikan akses ke sumber daya yang tunggal. Jadi cuma satu aja. Kalau satu itu pada umumnya dikaitkan pada arti accessible dapat diakses, kalau 0 masih belum bisa diakses. Sementara itu ada counting semafor. Kalau counting semafor ini memiliki nilai yang lebih dari dua, jadi ya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, nilai ini menunjukkan jumlah sumber daya
Nah, kalau sebelumnya binari semafor cuma ada dua nilai, itu mengartikan hanya satu sumber daya. Berarti kalau counting semafor ini ada lebih dari satu sumber daya, bergantung pada nilai paling besar yang dimiliki oleh counting semafor. Kalau misalkan countingnya ada 12, kemungkinan sumber daya yang ingin diakses ada 13. Demikian rupa. Lanjut. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai operasi semafor. Operasi semafor itu tidak banyak, hanya dua, yaitu operasi P dan juga V. Saya akan menjelaskan mulai dari operasi P. Pada operasi P ini, atau nama lainnya proberen, atau orang-orang suka menyebutnya wait atau menunggu saja. Nah, operasi P, proberen ini digunakan untuk mengakses sumber daya yang dilindungi oleh semafor. Nah, operasi proberen ini dipanggil ketika thread akan memasuki critical section-nya atau ketika thread akan memasuki resource yang tersedia. Jika value-nya kurang dari sama dengan 0, antara 0 atau kurang dari 0 itu, thread tersebut harus menunggu sampai thread lain memanggil fungsi buka. Nah, sementara itu paling kanan adalah operasi V atau nama lainnya Verhoeven atau orang-orang juga sebut signal. Nah, operasi ini digunakan untuk melepaskan akses ke sumber dayanya. Jadi saat operasi V ini dilakukan, nilai semafor pasti akan bertambah. Jika ada proses yang diblokir karena nilai semafor negatif, biasanya salah satu dari operasi V ini proses akan dibangunkan seperti itu. Nah, yang di tengah P dan V. Jadi Proberen dan Verhoeven ini bersifat atomik dan semafor selalu diinisialisasi menjadi satu. Atomik itu maksudnya bagaimana? Nah, kalau atomik ini artinya variabel yang dibaca, dimodifikasi, dan diperbarui itu terjadi pada waktu yang bersamaan tanpa preemption. Preemption itu maksudnya salah menyela. Jadi, ketiga proses itu, pembacaan, modifikasi, dan pembaruan, tidak boleh ada operasi lain yang dapat mengubah nilai variabel. Selanjutnya, nah, ini merupakan gambaran singkat mengenai cara kerja proses P dan juga proses V. Biasanya proses P itu sebelum critical section dan V setelah critical section. Next. Nah, berikutnya ada penggunaan semafor akan dijelaskan oleh teman saya. Semangat! Oke, terima kasih. Lanjut untuk contoh penggunaan semafor. Di sini saya memisalkan dengan menggunakan ilustrasi restoran. Misalkan ada restoran dengan 3 kursi dan pelanggan harus mengantri untuk masuk ke dalam restoran. Penjaga hanya mengizinkan pelanggan masuk kalau ada kursi yang kosong. Ketika semua kursi di dalam restoran penuh, pelanggan baru harus menunggu di luar. Dalam konteks semafor, ini adalah contoh wait yang akan menahan atau memblokir akses hingga ada sumber daya yang tersedia. Ketika seorang pelanggan selesai makan dan kursinya sudah kosong, pelayan memberikan sinyal kepada penjaga pintu bahwa kursi tersedia. Ini sama dengan signal dalam semafor, di mana pelayan membuka akses bagi pelanggan berikutnya. Untuk contoh di dunia nyata, yaitu ada server web di mana untuk mengelola koneksi aktif pengguna untuk mencegah beban berlebih. Selanjutnya itu ada printer bersama untuk memastikan bahwa hanya satu dokumen yang dicetak pada satu waktu. Selanjutnya itu ada jembatan sempit untuk mengatur kendaraan dari satu arah pada satu waktu untuk menghindari tabrakan. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana semafor membantu mengelola resource yang terbatas dan menjaga antrian akses agar proses berlangsung lancar tanpa konflik. Next. Selanjutnya yaitu implementasi semafor. Yang pertama yaitu ada operasi atomik, di mana pada semafor mencegah interupsi. Jadi hanya satu proses yang bisa mengakses semafor pada satu waktu. Nah, ini penting agar tidak ada proses lain yang bisa mengganggu atau mengubah nilai semafor saat sedang diakses. Yang kedua yaitu ada mencegah kondisi balapan atau race condition, di mana kondisi balapan ini terjadi saat dua proses bersamaan mencoba menulis ke file yang sama. Dengan semafor, kita memastikan satu proses selesai sebelum proses lain dimulai. Ini mencegah data yang tertulis jadi rusak atau terjadi konflik dalam akses resource. Yang selanjutnya yaitu ada pengelolaan resource terbatas. Semafor juga membantu mengelola resource terbatas, misalnya di server.
Server membatasi jumlah permintaan yang diproses pada satu waktu untuk mencegah beban berlebih. Nah, hal ini membuat resource tetap stabil dan menjaga performa sistem. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan semafor. Yang pertama adalah semafor dapat menyediakan mekanisme sinkronisasi yang sederhana dan juga efektif, kemudian dapat memberikan solusi fleksibel dan juga handal dalam mengelola sumber daya bersama. Kemudian semafor dapat menghindari terjadinya race atau balapan proses, kemudian dapat mendukung koordinasi di antara beberapa proses, dapat digunakan untuk mengamankan bagian kritis dalam suatu program, dan juga tidak bergantung pada mesin. Next. Kemudian untuk kekurangan semafor yang pertama dapat berpotensi menimbulkan masalah performa jika tidak diterapkan dengan tepat, menurunkan kinerja akibat overload yang ditimbulkan oleh operasi tunggu dan sinyal atau wait. Kemudian dapat berpotensi sulit untuk didebug dan dipelihara, kemudian rentan terhadap kondisi race dan masalah sinkronisasi lainnya jika tidak digunakan dengan hati-hati, kemudian berisiko terkena serangan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah berpotensi menyebabkan kebuntuan jika tidak dikelola dengan benar. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama adalah semafor merupakan mekanisme sinkronisasi yang esensial dalam sistem operasi untuk mengelola akses terhadap sumber daya bersama dan mencegah terjadinya konflik antara proses atau thread. Penggunaannya membentuk menghindari race condition dan juga deadlock dengan memastikan proses atau thread mengikuti aturan tertib, dan mengakses sumber data. Manfaat utama semafor yang pertama adalah sinkronisasi proses memungkinkan kontrol untuk urutan proses, kemudian pengaturan akses sumber daya terbatas secara efisien dan untuk mencegah konflik, dan pencegahan deadlock yang menjaga kestabilan sistem. Walaupun semafor menyediakan sinkronisasi yang sederhana dan efektif, beberapa kelemahan semafor adalah berpotensi mengalami penurunan performa akibat operasi tunggu sinyal, kemudian kesulitan dalam debugging, dan juga risiko deadlock jika tidak dikelola dengan hati-hati. Penggunaan semafor yang benar dan tepat dapat memastikan keamanan dan juga kestabilan program dalam mengakses sumber daya bersama. Oke, berikut adalah behind the scene dari pembuatan PPT kami. Bisa di skip saja, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 9 Sistem Informasi UNER. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.